Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat periodik unsur. Jadi, sifat periodik unsur ini merupakan kelanjutan setelah kalian mempelajari periode dan golongan. Ada 4 sifat yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama adalah jari-jari atom, kemudian ada energi ionisasi, kemudian ada afinitas elektron, dan yang terakhir itu adalah keelektronegatifan. Kita awali dengan yang pertama, yaitu jari-jari atom. Nah, untuk mempelajari jari-jari atom sebenarnya sama dengan jari-jari lingkaran yang selama ini kita pelajari dalam matematika. Di mana sifat periodik unsur yang satu ini menyatakan bahwasannya jari-jari atom itu merupakan jarak antara inti atom ke bagian terluar atom atau kulit terluarnya. Kemudian jari-jari atom itu memiliki kecenderungan sebagai berikut. Kecenderungannya nanti akan kita pelajari dalam satu golongan dan dalam satu periode. Sebelum nanti kita menyimpulkan bagaimana kecenderungannya dalam satu golongan, akan saya berikan contoh, yaitu ini adalah Li, litium, Na, natrium, dan K, kalium. Li, Na dengan K, ini dia dalam satu golongan, yaitu golongannya adalah 1A. Di mana Li ini nomor atomnya adalah 3, Na nomor atomnya 11, K nomor atomnya adalah 19. Kalau Li nomor atomnya 3, jumlah elektronnya juga 3. Sehingga kalau kita tuliskan konfigurasinya yaitu 2 dan 1. Atau bisa kita tuliskan 1s2 dan 2s1. Sehingga kita ketahui bahwasanya Li memiliki 2 kulit. Sedangkan Na nomor atom 11 berarti jumlah elektronnya juga 11. Konfigurasinya adalah 281. Atau kita tuliskan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Dengan demikian, kita mengetahui bahwasanya jumlah kulitnya ada 3. Sedangkan K19 konfigurasinya adalah 2881. Atau kita tuliskan konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Sehingga kita mengetahui bahwasanya kulitnya ada 4. Nah, perhatikan. Dalam satu golongan Li, Na dengan K memiliki kulit yang berbeda. Di mana dari atas ke bawah kulitnya adalah 2, 3, dengan 4. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya dalam satu golongan itu adalah dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit atom semakin bertambah. Hal ini dibuktikan dengan data aslinya, yaitu jari-jari Li itu adalah 152 pikometer, natrium itu adalah 186 pikometer, sedangkan kalium itu adalah 227 pikometer. Berikutnya, kita lihat kecenderungan dalam satu periode. Dalam satu periode itu berarti urutannya adalah dari kiri ke kanan. Kita ambil contoh yaitu Li litium, Be berilium, dan B adalah boron. Li nomor atomnya 3, Be nomor atomnya 4, B nomor atomnya adalah 5. Li nomor atomnya 3 berarti jumlah elektronnya 3. Konfigurasinya adalah 2 dan 1. Atau 1s2, 2s1. Sehingga kulitnya ada 2. Be dengan nomor atom 4, konfigurasinya adalah 2, 2. Atau 1s2, 2s2. Kulitnya juga ada 2. Boron dengan nomor atom 5 atau jumlah elektron 5, konfigurasinya adalah 2, 3. Atau 1s2, 2s2, 2p1. Kulitnya juga ada 2. Nah, kita perhatikan persamaannya adalah pada jumlah kulit. Perbedaannya itu adalah pada nomor atom. Li nomor atomnya 3, Be 4, B5. Perlu kita ingat kembali bahwasanya nomor atom itu menyatakan jumlah proton sekaligus jumlah elektron. Perhatikan kesimpulannya yang di sini. Dalam satu periode, unsur memiliki jumlah kulit yang sama, sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom bertambah.
Hal ini menyebabkan tarik-menarik antara elektron dan proton semakin besar, sehingga jari-jari atomnya itu akan semakin kecil. Jadi kalau misalkan jumlah protonnya semakin besar, maka proton itu kan bermuatan positif. Elektron itu muatannya negatif. Proton dengan elektron memiliki muatan yang berlawanan. Sehingga kalau didekatkan, dia akan memiliki gaya tarik-menarik. Baik, kita lanjutkan, kita bandingkan jari-jari atom netral dengan kation. Kation itu adalah atom yang bermuatan positif. Kita langsung ambil contoh antara Na dengan Na+. Na nomor atomnya 11, elektronnya 11, konfigurasinya adalah 281. Atau kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Dari sini kita tahu bahwasanya jumlah kulitnya ada 3. Jumlah protonnya ada 11. Jumlah elektronnya ada 11. Lalu bagaimana kalau misalkan untuk Na+? Na plus berarti ada elektron yang dikeluarkan sejumlah 1. Jadi kalau menentukan elektronnya adalah 11 dikurangi muatan. 11 dikurangi plus 1, jadi tinggal 10. Kalau 10 elektron konfigurasinya adalah 2 dan 8. Atau 1s2, 2s2, dan 2p6. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya jumlah kulitnya ada 2. Jumlah protonnya ada 11. Sedangkan jumlah elektronnya ada 10. Berbeda dengan jumlah protonnya karena jumlah elektron ini dipengaruhi oleh muatan plus ini tadi. Nah, dari sini kita bisa membandingkan jari-jari atom netral dengan kationnya. Perhatikan yang ada di bawah. Kation terjadi ketika atom melepaskan elektron, sehingga menyebabkan jumlah protonnya lebih besar dari elektron. Perhatikan yang di sini. Jumlah protonnya awalnya 11, kemudian jumlah elektronnya di sini berubah menjadi 10. Jadi jumlah protonnya lebih besar dari elektron. Hal ini mengakibatkan gaya tarik inti lebih kuat. Kalau gaya tarik intinya lebih kuat, berarti posisi elektron itu semakin berdekatan dengan protonnya. Kalau semakin berdekatan, maka jari-jarinya akan lebih kecil dibandingkan pada atom netral. Dan untuk data aslinya ternyata juga sama, artinya jari-jari untuk kation itu akan lebih kecil. Jari-jari Na sebagai atom netral itu ternyata adalah 186 pikometer. Sedangkan jari-jarinya Na plus ketika Na sudah melepaskan satu elektron ternyata lebih kecil, yaitu menjadi 95 pikometer. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan jari-jarinya antara atom netral ini kita bandingkan dengan anion. Anion ini adalah atom yang bermuatan negatif. Kita bandingkan antara Cl dengan Cl-. Cl nomor atomnya 17, otomatis proton sama elektronnya nanti juga akan 17. Konfigurasi elektronnya adalah 287. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya bisa menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Jumlah kulitnya ada 3, jumlah protonnya 17, jumlah elektronnya 17. Kemudian untuk Cl-. Cl- berarti ada satu elektron yang nanti ditambahkan di dalam Cl yang awalnya 17. Maka totalnya sekarang elektronnya ada 18. Konfigurasinya menjadi 288. Atau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Dari sini kita tahu bahwasanya nanti untuk Cl- jumlah kulitnya ada 3, jumlah proton sama elektronnya berbeda karena ada muatannya. Tadi kan kalau untuk Cl tanpa bermuatan atau Cl sebagai atom netral, jumlah proton sama elektronnya akan sama, yaitu sama dengan nomor atomnya 17. Kalau untuk yang Cl-, jumlah protonnya tetap 17, tetapi jumlah elektronnya bertambah 1 menjadi 18.
Perhatikan untuk kesimpulannya. Anion itu terjadi ketika atom netral itu menangkap elektron. Kalau menangkap elektron, otomatis jumlah elektronnya akan lebih besar dari proton. Perhatikan yang di sini. Elektronnya 18, protonnya 17. Atau elektronnya lebih besar daripada jumlah proton. Akibatnya, gaya tolak antar elektronnya meningkat. Kenapa meningkat? Karena elektron, kalau ketemu elektron, otomatis muatan negatif ketemu muatan negatif, gaya yang terjadi adalah tolak-menolak. Kalau gaya tolak antar elektronnya meningkat, maka untuk meminimalisir tolakan antar elektron, maka posisinya harus sejauh mungkin. Kalau posisinya sejauh mungkin, maka jari-jarinya lebih besar dibandingkan atom netral. Nah, itulah tadi untuk penjelasan dari jari-jari atom. Mudah-mudahan paham ya. Sekarang ke energi ionisasi. Energi ionisasi, kita perhatikan dulu pengertiannya. Itu merupakan energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Jadi melepaskan elektron. Jadi kalau misalkan untuk di sini atom netralnya adalah X. Melepaskan satu elektron, jadi elektron yang dilepaskan itu posisinya berseberangan dengan X. Ketika nanti atom netral X ini melepaskan satu elektron, maka dia akan berubah menjadi kation X+. Nah, jadi muatan plus di sini itu sesuai dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Elektron yang dilepaskan kan 1, maka muatannya adalah plus 1. Karena muatan plus 1 itu tidak dituliskan angkanya, cukup ditulis dengan tanda plus. Baik, kita berikan contoh kalau misalkan di sini seperti Ca, kalsium. Kalsium itu stabilnya dia akan melepaskan 2 elektron. Kalau melepaskan 2 elektron, maka Ca akan berubah menjadi 2 plus atau muatannya nanti akan menjadi 2 plus. Jadi ion kalsium Ca2 plus. Pada proses pelepasan elektron, tadi untuk mempelajari mengenai energi ionisasi, itu kita pelajarinya adalah setiap pelepasan satu elektron. Jadi Ca meskipun melepaskan 2 elektron, nanti dalam prosesnya sebenarnya yang dilepaskan adalah satu persatu. Di mana setiap pelepasan elektron itu ada energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron tersebut. Yang pertama, Ca melepaskan satu elektron berubah menjadi Ca+, energi ionisasinya itu sebesar 590 kJ per mol. Tapi nanti akan memiliki energi yang berbeda ketika dari Ca+ melepaskan satu elektron lagi. Atau dari Ca+ berubah menjadi Ca2+. Energinya ternyata jauh lebih besar dibandingkan energi ionisasi yang pertama, yaitu sebesar 1145. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini, ketika satu atom melepaskan satu elektronnya, berarti jumlah elektronnya akan berkurang. Kalau jumlah elektronnya berkurang, otomatis gaya tarik intinya terhadap elektron, khususnya elektron kulit terluar itu akan semakin menguat. Kalau semakin menguat, dengan demikian untuk melepaskan satu elektron lagi itu membutuhkan energi yang lebih besar. Karena itu tadi gaya tariknya sekali lagi lebih kuat. Nah, sama halnya dengan jari-jari atom, sifat keperiodikan unsur yang satu ini atau yang energi ionisasi ini juga memiliki kecenderungan sebagai berikut. Jadi nanti kita akan melihat kecenderungan dalam satu golongan serta dalam satu periode. Dalam satu golongan diingat dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur itu akan semakin kecil. Dikarenakan apa? Dikarenakan jari-jari atom bertambah besar. Kalau jari-jari atomnya bertambah besar, maka gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu akan semakin lemah. Kalau gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah, maka elektron terluar itu akan semakin mudah untuk dilepaskan. Kalau semakin mudah dilepaskan, berarti energi ionisasinya berkurang. Nah, ini perhatikan, ini adalah data real antara LiNa dengan K dalam satu golongan.
Jadi LINAK ini adalah golongan 1A. Urutannya adalah Li di atas, kemudian disusul Na dan K ada di bawahnya. Energi ionisasinya tadi adalah 520, 496, dan 419 kJ per mol. Kan tadi untuk penjelasan jari-jari atom, kita tahu bahwasanya LINA dengan K, jari-jarinya K itu lebih besar karena kulitnya bertambah. Kalau jari-jarinya semakin besar, berarti jarak inti dengan elektron, khususnya elektron kulit terluar, itu akan semakin jauh. Kalau jaraknya semakin jauh, berarti daya tarik inti terhadap elektron terluar akan semakin lemah. Kalau semakin lemah, maka energi ionisasinya berkurang. Lalu bagaimana dengan kecenderungan dalam satu periode? Dalam satu periode, atau dari kiri ke kanan, energi ionisasi unsur bertambah. Karena apa? Karena jari-jari atom semakin kecil. Kalau jari-jari atom semakin kecil, itu mengakibatkan daya tarik inti terhadap elektron, maaf ini elektron ya, jadi elektron terluar itu akan semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka untuk melepaskan diri itu membutuhkan energi yang besar. Artinya energi ionisasinya bertambah. Kita ambil contoh, misalkan AlSi dengan T. Ternyata ini urutannya dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin besar. Jadi kalau mempelajari sifat yang lain, selain jari-jari atom, maka intinya sebenarnya adalah pahami dulu jari-jari atom itu kecenderungannya seperti apa. Baik, kita lanjutkan untuk afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu adalah energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion dengan muatan -1. Jadi contohnya adalah Cl menangkap satu elektron berubah menjadi Cl-. Afinitas elektronnya itu adalah 349 kJ per mol. Kalau ada tanda negatif seperti ini, itu maknanya energinya dilepaskan. Nah, sama halnya dengan sifat-sifat periodik yang sebelumnya, maka afinitas elektron itu nanti memiliki kecenderungan dalam satu golongan dan dalam satu periode. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Karena apa? Sekali lagi dihubungkan dengan jari-jarinya. Karena jari-jari atom semakin besar. Kalau jari-jari atom semakin besar, gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil. Dan atom semakin sulit menarik elektron dari luar. Lalu bagaimana dalam satu periode? Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Karena jari-jarinya semakin kecil. Kalau jari-jari semakin kecil, maka akibatnya gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Dan atom semakin mudah untuk menarik elektron dari luar. Yang terakhir, itu adalah elektronegativitas. Elektronegativitas itu seringnya disebut dengan keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan atau elektronegativitas? Itu merupakan kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur atau atom untuk menarik elektron dan dalam membentuk ikatan-ikatan. Jadi ini kaitannya adalah bagaimana kecenderungan dari suatu atom itu untuk menarik elektron dalam membentuk ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Nah, kecenderungannya nanti sama. Kita lihat dalam satu golongan serta dalam satu periode. Kalau dalam satu golongan, dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya cenderung semakin berkurang. Karena apa? Karena gaya tarik inti terhadap elektron semakin lemah.
Lalu kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya itu cenderung semakin bertambah karena gaya tarik inti terhadap elektronnya semakin kuat. Nah, dari penjelasan yang tadi, kalau seandainya kita buat suatu kesimpulan atau kita tarik garis, nanti bisa kita tarik garis seperti ini. Kalau panah ke atas itu berarti menyatakan golongan. Kalau panah dari kiri ke kanan itu adalah periode. Jadi kalau misalkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari akan semakin besar. Kalau dari kiri ke kanan, jari-jarinya akan semakin kecil. Lalu bagaimana dengan sifat yang lainnya? Sifat yang lain akan berkebalikan dengan jari-jari. Tadi ada energi ionisasi. Kemudian ada afinitas elektron. Ada keelektronegatifan. Jadi kalau misalkan tadi dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari semakin besar, maka energi ionisasinya akan semakin kecil, afinitas elektronnya semakin kecil, dan keelektronegatifannya juga semakin kecil. Kecenderungan dalam satu periode juga sama. Kalau jari-jarinya semakin kecil, maka sifat yang lain akan semakin besar. Sifat apa itu? Yaitu energi ionisasinya akan semakin besar, afinitas elektronnya akan semakin besar, dan keelektronegatifannya akan semakin besar. Nah, itulah penjelasan mengenai sifat-sifat periodik unsur. Jadi yang sudah kalian pelajari yaitu ada 4, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan atau keelektronegativitas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.